$10.000. Bagian 1. Saya membuka dompet saya. Ada selembar uang $10 dan beberapa koin $1 di dalamnya. Saya memindahkan uang kertas dan koin ke satu sisi dan meletakkan tanda terima Proto di sisi ruang kosong. Kemudian saya memasukkan dompet saya ke dalam celana olahraga, menutupnya dengan resleting, dan meninggalkan rumah. Ada lebih dari $10.000 di saku saya. Ini membuatku sedikit gugup untuk memikirkannya. Oh, aku belum pernah membawa uang $1.000 sebelumnya. Sebelum tidur kemarin, saya mencari di internet dan dikatakan bahwa saya bisa mendapatkan kemenangan Proto di dua tempat, toko lotre tempat pembelian tiket lotre dan Bank Sinhan. Tapi hari ini hari Minggu, bank tidak buka. Saya pikir saya akan pergi ke bank besok. Tapi saya memutuskan untuk pergi ke toko lotre dan mendapatkan kemenangan hari ini karena saya ingin mendapatkan uang secepat mungkin. $10.000 bukanlah jumlah yang kecil bagi saya. Bukankah itu terlalu berlebihan, Han Song-on? Hanya $10.000. Saya yakin orang lain bertindak seperti ini ketika mereka memiliki setidaknya beberapa ratus ribu dolar. Toko lotre hanya 1 menit dari rumah saya. Saya keluar rumah dengan cara itu, menipu diri saya sendiri. Saya melihat sekeliling seperti pencuri yang telah merampok rumah. Untungnya, hanya ada sedikit orang di lingkungan itu pada hari Minggu pagi. Tapi, ayo cepat pergi. Saya mulai berjalan secepat mungkin. Saya tiba di toko lotre 1 menit lagi dalam 30 detik. Saya membuka pintu dan memasuki toko. Dan hari ini ada seorang pria di sana yang terlihat seperti pelanggan. Pemilik yang bahkan tidak peduli padaku kemarin langsung bereaksi setelah melihatku hari ini. Oh, apakah kamu di sini? Aku mengangguk dengan bingung. Aku juga menonton pertandingan kemarin. Pelanggan yang telah mengambil bolpoin di depan kartu OMR dan menggaruk kepalanya, menatap saya pada suara itu dan berkata kepada pemiliknya, "Ada apa Tuan Jung? Apakah orang ini menghasilkan?" Dia tampak seperti pelanggan tetap karena dia menyebut pemiliknya, Tuan Jung. Ya, dia melakukan proto untuk pertama kali kemarin, tapi dia menang 11 kali lebih banyak. Oh, benarkah? Dia berpenghasilan 11 kali. Saya sedikit tersinggung. Bisakah dia mengatakan itu kepada orang lain? Tidak tahu saya sedang memikirkan itu, pelanggan memberitahu saya. Oh, apakah teman muda itu melihat beberapa pertandingan sepak bola? Saya melihat kedua orang itu. Sejujurnya, saya tidak ingin bergaul dengan orang-orang ini. Pemiliknya tampak sedikit tidak dapat diandalkan karena kesannya. Tampak agak lusuh. Dan karena jenggot pelanggan sedikit lebat. Dia tampak seperti pecandu judi. Ayo keluar dari sini dengan kemenangan. Saya tidak akan kembali ke sini. Pertama-tama saya berpikir untuk membeli proto dengan pergi ke berbagai toko lotre. Meskipun saya menghasilkan uang dengan cara ini, mungkin ada beberapa kesalahpahaman yang aneh jika saya memenangkan banyak uang di setiap kali di satu tempat. Saya langsung mengambil tanda terima dan menyerahkan kepadanya. Tolong beri saya kemenangan saya. Baik, kemenangannya ya. Dia mengambil tanda terima yang saya berikan dan memasukkan ke dalam mesin. Saya memastikan Real Madrid dan Barcelona menang. Sudah 10 kali dikonfirmasi. Dia mengatakan itu lalu tiba-tiba menunjuk ke bagian belakang toko dan berkata, "Ikutlah denganku." Aku mengikutinya masuk. Ada berangkas kecil di ruangan itu. Sekarang aku memikirkannya, ini agak aneh. Perjudian menang dari negara. Bisakah dia memberikannya seperti ini? Ketika pemiliknya yang sedang mengotak-atik pintu berangkas, membuka berangkas itu, saya diam-diam melihat apa yang ada di dalamnya dan melupakan idenya.
Ada banyak uang tunai di dalam brankas. Berapa harganya? Apa-apaan? Entah aku sedang memikirkannya atau tidak, dia bergumam pada dirinya sendiri dan mengeluarkan seikat uang dari brankas. 11 kali $1.000. $11.000. Dia mengeluarkan 2 bundel uang, kuning $50. Ini bundel 100 halaman berisi $50. $10.000 untuk 2 orang kan? Saya mengangguk dan mendapatkan seikat uang kertas. Meskipun itu adalah uang kertas, itu cukup berat. Saya melemparkannya beberapa kali ke udara. Tentu saya pikir begitu. Tapi apakah ini 200? Seolah-olah dia merasakan pikiran saya, pemiliknya berkata. Saat dia menutup brankas, kamu bisa menghitung jika kamu ingin menghitung. Tidak ada orang di sini yang akan melihatnya. Saya memeriksa bundel tagihan. Ban yang ditulis Bank of Korea itu belum terkelupas. Saya memutuskan untuk mempercayai pemiliknya. Penampilannya tidak terlalu bagus, tapi uang tunai di lemari besi itu nyata. Di dalamnya ada bungkusan uang tunai yang lebih besar dari bungkusan yang saya pegang. Jika dia berbisnis dengan menarik beberapa uang $50, dia tidak akan bisa berbisnis dengan uang sebanyak itu. Saya masing-masing menaruh $5.000 di saku kiri dan kanan saya. Dia memberiku uang $50 untuk sisa $1.000. Menghitungnya 1, 2, 3, 4. Saya mendapatkannya dan langsung kembali ke konter. Pelanggan bertanya kepada saya, apa yang akan Anda pertaruhkan hari ini? Beritahu saya biar berbagi keberuntungan Anda. Saya kalah kemarin. Mendengar kata-kata itu, aku menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak akan bertaruh hari ini. Pemiliknya sedikit terkejut karena saya tidak bertaruh. Betulkah? Apakah Anda tidak akan bertaruh lagi hari ini? Ada Liga Eropa akhir pekan ini. Saya takut saya akan lebih tergoda untuk tinggal di sini. Aku akan mencoba lagi nanti. Setelah mengatakan itu, saya membuka pintu dan pergi. Tepat di sebelah toko lotre adalah bank dengan ATM. Itu bukanlah bank yang biasa saya gunakan, tapi tidak masalah jika saya hanya menggunakan ATM untuk deposit. Saya masuk ke dalam. Untungnya tidak ada orang lain di sana yang memperhatikan. Saya masukkan kartu saya dan menekan tombol setoran. Bar deposito terbuka, dan saya memasukkan 100 bundel uang $50 dari saku kiri saya. Setelah saya mendengar suara menghitung uang, sebuah pertanyaan muncul. Apakah Anda ingin menyetor $5.000? Setoran Anda selesai. Saya mengambil bundel kedua dari saku kanan saya, $50. Saya memeriksa sisanya, $12.000 rekening saya. Yang baru $2.000 kemarin. Langsung naik $10.000. Baiklah, siapapun yang melihat saya atau tidak, saya mengepalkan tangan. Setelah bekerja, saya mengangkat ponsel saya dan memeriksa waktu. Waktu baru saja lewat jam 8.58 pagi. Berita hari ini pasti sudah tiba. Saya berjalan pulang, mengutak-atik smartphone saya dengan sangat lambat. Tidak seperti ketika saya datang ke sini. Sebuah email telah tiba hari ini juga. 12 jam setelah. Saya mengarahkan jari saya ke pilihan olahraga tanpa ragu-ragu. Sekarang saya akan menghasilkan lebih banyak uang dari apa yang datang hari ini. Saya berharap ada lebih banyak berita besar seperti kekalahan. Saya mengkliknya dan mengantisipasi, tapi bertentangan dengan dugaan saya. Saya menahan diri untuk tidak